Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sony Arfan SPD, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SMK Negeri 3 Oku, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu di 1.3a.6 demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran yaitu CGP mampu mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. CGP juga menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau sering disingkat AI adalah sebuah model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan yang berbasis kekuatan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif terdiri atas huruf B, yaitu buat pertanyaan utama, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Huruf A itu ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran positif apa yang dapat diambil. Huruf G, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Sedangkan huruf J, yaitu jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dengan huruf A yang terakhir yaitu atur eksekusi, memutuskan langkah yang akan diambil, siapa yang diajak, bagaimana strateginya demi mewujudkan visi. Visi guru penggerak itu terciptanya murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, unggul, berprestasi, serta berwawasan global. Sedangkan prakarsa perubahan meningkatkan kemampuan hard and soft skill murid sehingga dapat berperan di dunia kerja. Tahapan bagjanya adalah sebagai berikut. Bagja yaitu prakarsa perubahan meningkatkan kemampuan hard dan soft skill murid sehingga dapat berperan di dunia kerja. Yang pertama itu buat pertanyaan utama atau define pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill murid sehingga berperan di dunia kerja. Dari pertanyaan ini maka didapatkan daftar tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama yang dilakukan itu berkolaborasi dengan dunia kerja untuk menentukan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Yang kedua, membentuk tim pengembang kurikulum di masing-masing jurusan yang ada. Tahap selanjutnya itu A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang timbul,
Apa saja yang menjadi kekuatan sekolah untuk dapat meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill murid? Yang kedua, siapa saja yang berperan untuk dapat meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill murid? Yang ketiga, apa saja tantangan untuk dapat meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill murid? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka akan timbul daftar pertindakan yang perlu dilakukan. Untuk jawaban yang pertama, yang menjadi kekuatan sekolah itu antara lain sarana dan prasarana yang cukup memadai, program sekolah vokasi itu sendiri. Yang terakhir yang menjadi kekuatan adalah kolaborasi dengan IDUKA. IDUKA ini adalah industri dan dunia kerja. Yang kedua yang berperan, yang pertama CGP, selanjutnya adalah kepala program keahlian, dan perwakilan dari IDUKA. Yang menjadi tantangan, seperti biasa, yaitu latar belakang siswa. Pada bagian G atau gali mimpi, dream, pertanyaannya yang timbul adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill murid sehingga dapat berperan di dunia kerja. Karena pertanyaan pada gali mimpi ini adalah menyusun narasi kolektif. Tindakannya adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan guru kejuruan melalui program upskilling yang ditawarkan pada setiap 6 bulan sekali atau semester melalui Badan BPMP Medan untuk kami karena jurusan teknologi dan rekayasa. Yang kedua, melibatkan peran guru BK secara maksimal dalam hal bimbingan karir. Selanjutnya itu J, jabarkan rencana desain. Pertanyaan di sini adalah langkah kecil yang dilakukan. Jadi pertanyaan yang timbul, apa kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kemampuan hard skill dan soft skill murid sehingga dapat berperan di dunia kerja? Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, menghadirkan guru tamu dari IDUKA. Ini berlaku hampir setiap 1 bulan sekali atau di setiap akhir capaian pembelajaran. Yang kedua, memperbanyak porsi jam pelajaran praktek. Sedangkan yang ketiga, setiap hari Jumat itu dilaksanakan bimbingan keagamaan. Sedangkan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Ini termasuk akhirnya. Maka pertanyaan yang timbul adalah kapan dilakukan kegiatan untuk mewujudkan kemampuan hard skill dan soft skill murid sehingga dapat berperan di dunia kerja. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan kemampuan hard skill dan soft skill murid sehingga dapat berperan di dunia kerja? Pertanyaan selanjutnya, apa indikator kemampuan hard skill dan soft skill murid meningkat sehingga dapat berperan di dunia kerja? Di sini yang diharapkan adalah peran dari murid itu sendiri. Jawaban pertanyaan itu ialah kapan dilakukan, maka kegiatan ini dimulai dari semester genap tahun ajaran 2023-2024 atau Januari 2024. Yang terlibat seperti yang diuraikan di atas tadi, yang pertama adalah IDUKA, guru BK, kepala program keahlian, dan guru kejuruan. Indikator yang pertama, banyaknya murid yang bekerja. Yang kedua, murid lebih santun dan lebih sopan. Yang ketiga, karena di sini yang diharapkan adalah berperan di dunia kerja, maka murid mampu membuka lapangan kerja sendiri. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya susun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.